Seru banget ya pindahan. Masih ada lagi. Masih ada ya? Karena kita cerita kita banyak banget, jadi kita buat punya pindah barang banyak buat banget. pindah kita harus Pindah. kayaknya harus minta bantuan ke teman-teman kita. Kita membutuhkan pertolongan. Mari kita panggil bantuan kita. Guys, sini guys. Teman-teman. Sini, guys. Aduh. Nih. Wi. Ya, duduk. Anggap aja rumah sendiri. Seru banget. Kalian kata wis pindahan, guys. Iya. Pindahan. Harus pindahan. Kita harus pindahan, tapi karena barang kita banyak banget, karena kenangan kita sangat amat banyak, jadi kita membutuhkan pertolongan itu kalian. Thank you. Kalian Makasih sudah Kita bisa ngomong apa? Terima kasih ya. pindahan ini gimana guys? Pindahan. Pindah kita hijrah. Hijrah. Iya. Cari yang baru ya? Baik dong berarti. Menjadi lebih baik, menjadi berkembang, berproses gitu kali ya. Mungkin. Cari yang baru ya berarti. Cari Yang baru. jadi nggak cari yang baru, lebih ke kayak nyari makna sih, dapat makna baru, pertumbuhan dan berdewasaan gitu. Soalnya kita juga belajar banyak banget nih dari sebelum kita pindahan sampai kita pindahan ini, banyak banget yang kita pelajari, yang kita alami, yang kita lewati, dari sedih, kesel, berantem, senang-senang bareng. Tapi bayangin deh kayak tempat saya nyaman ini tapi kita harus pindah. Kok melo gini ya? Tapi awal kalian masuk ke tempat ini gimana sih guys? Gimana nih? Coba dari sebelah ini, coba. Nah, Dari yang paling tua kan sih harusnya. Ini paling muda nih justru. Awal masuk ya. Awal masuk tuh kayaknya random aja gak sih, kayak tiba-tiba nyari fanbase nih. Kita masuk kemana ya? Walaupun pada saat itu juga belum ngoshin Adele. Kalau aku. Jadi kayak karena temen ada yang suka Adele, terus kayak seru deh masuk Adelion. Tapi dengar-dengar temennya nggak masuk ya jadinya. Iya. Saya kena prank. Iya. Jatuhnya terjebak ya. Yang ngajak ya. Kayak ikut audisi ya. Iya kayak audisi member ya. Kayak audisi member. Tapi bener kayak teman aku nggak masuk Adelion, aku udah ada di sini guys. Kayak aneh banget sih sebenarnya. Aneh banget sih Adelion. Kalau kita Kalau Bita gimana Bita? Kalau aku kan dia udah cerita ya, cerita lagi. Kalau aku masuk Adelion itu inisiatif aku sendiri, anjay. Sebenarnya aku kayak tiba-tiba pengen nih ngikutin si Adele ini. Terus kayak masuk fanbase-nya karena kayaknya keren gitu. Dari event-event yang mau ikutan proyekan gini gitu. Terus ketemu tuh satu orang, pokoknya waktu itu aku bikin Twitter, followers aku 0. Itu buat jawabin PM Adele doang. Oh iya. Terus tiba-tiba Kamu PM Adele? iya dulu Keren. buat jawabin doang. Jawab. Iya jawab Del. Bahkan dulu username aku jawab Del. Oh iya. Karena emang buat jawabin doang niatnya. Boleh. Baru tahu ya. Terus out of nowhere tiba-tiba ada satu orang nih follow aku. Itu Suci guys. Teman kita juga. Terus kayak akhirnya ngobrol sama dia, abis itu masuk deh, nanya-nanya ke dia gimana caranya masuk Adelion gitu-gitu. Terus masuk, terus aku ada di sini sampai sekarang. Keren banget, keren. Aku tadi udah cerita, kalau Nabila gimana? Cerita Gak boleh dong, gak begitu dong. dari kamu ada di pulau itu tuh dari awal. Oke. Kan Oh gua iya belum iya tahu iya. cerita iya. lu. Aku sebenarnya dulu, ini kan kita lagi di Tangsel ya, Jakarta, Ya, Jabodetabek. Terus dulu tuh aku dari situ Bondo. Nah, jauh tuh. Jauh, pokoknya Jawa Timur. Terus aku merasa bosan, aku adel-adelan nih. Pokoknya singkat cerita, aku adel-adelan. Ternyata seru. Adel-adelan, tadinya aku pengen sendiri aja kayak gua mampu nih mensupport dia seorang diri gitu. Kayak kita mungkin, tapi kayak pas dilihat-lihat kayaknya seru banget deh kalau misalnya bisa bareng-bareng. Akhirnya nyoba buat join fanbase yang awalnya kayak, kalau aku mengusahakan tempat yang aku ada di situ tuh bagus gitu. Jadi aku merasa bertanggung jawab juga bikin Adelion bagus. Jadi aku
bagus-bagusin terus nih Adelion sampai yang sekarang. Terus ada di titik di mana Enggak sedih nih. Jujur. di titik di mana kayak apa ya, aku udah cukup. Adelion tuh bukan sebuah fanbase lagi, lebih ke lifestyle yang aku setiap hari ketemu mereka, bahkan bukan ketemu, kayak kita selalu ngobrol sama Ngobrolnya tuh bener-bener bareng. tiap hari nggak Iya, tiap sampai ada baper-baperan dengan dikit. Adalah Pasti ada. Terus akhirnya aku punya kesempatan buat ke Jakarta. Yang aku pikirin dapat kerjaan di Jakarta tuh bukan apa-apa, lebih kayak wah aku masih bisa main, aku jadi bisa main nih sama teman-teman Adelion, kayak seru banget. Akhirnya kita sering ketemu, bikin project yang lebih gede dari sebelumnya karena kita punya privilege bisa ketemu dan segala macamnya. Tapi malah jadi nggak terlalu Adel, jadinya aku lebih ke Adelion banget ya anaknya. Sama. Kayak gue di sini tuh kita buat Adelion. Mungkin Mas Ovas kayak gitu sih. iya itu sih, itu awal banget yang sampai akhirnya gue ternyata masih cukup bertahan di sini sampai sekarang. Wow. Aku yang terlama ya. Ya, sepuh. Legenda. Ya, dari dulu pas video call Adel cuma bertiga orang, berempat orang, bejir kayak. Sekarang aku nyoba war sendiri nggak dapet. Dapet ya nggak bisa. Susah, ya udah. Dulu tuh jam 12 di hari H di FEC tuh masih ada. Aku bisa beli itu sih. Kalau Nableh gimana nih Nableh? Iya. Nable mirip-mirip kayak Kanaya sih, diajak temen awalnya. Dia udah duluan masuk tapi bukan kayak teman Kanaya. Dia udah masuk duluan terus kayak bingung kan mau masuk fanbase mana. Terus diajak sama Oji, masuk Adelion aja bleh gitu. Terus aku ngeliatnya juga kayak seru-seru ya anak Adelion gitu. Terus akhirnya masuk deh itu 2021 akhir sampai sekarang. Nggak nyangka sih. Jangan nangis. Jadi kita nangis. Enggak. Iya itu nangis. Jangan nangis dong, boleh jangan nangis. Enggak Belum. Jangan gitu. Enggak. Yanti. Ya. Kalau mau nangis serius ini kalau Jadi kelamaan. Ya udah gitu pokoknya. awas sih ketawa udah nangis. Ya ketemu orang-orang baik. Gak usah kayak gitu. Ya udah. Gitu aja sih. Oh. Dari Nabe nih. Nangis yang mana? Oke. Ambil ya. Kalau pertama aku itu di Gidaya sih, di hampir sebelum mau di Gidaya kayak sahur. Jadi sahur 2022 kayaknya, Ramadan 2022 tiba-tiba Gerardus kontak aku, pagi-pagi aku lagi Discord. Itu juga satu hal yang mungkin aku missing juga, aku kangen juga tuh Discord pagi-pagi gitu. Ya. Discord pagi-pagi di situ ada Gerardus sama ada anak pesantren ya, Dim Fatul. Iya. Ada di situ, terus kayak tiba-tiba Gerardus bilang, "Lu kerja di mana?" Gue copywriter. Ya udah jadi admin Twitter aja gitu. Jadi gue kayak gitu. Terus kayak udah habis itu projects dan lain-lain dan seru kayak gitu. Pertama beradelion kayak ya gitu, akhirnya banyak juga dinamika yang aku lewatin setelah momen aku cuma iseng join Discord pagi-pagi gitu. Kayak gitu sih. Tapi beneran obrolan paginya Adelion tuh serandom itu sih. Kayak Iya, aku kan? juga sejauh ini tuh kan obrolan pagi soalnya. Ya kan? Iya. Apapun ya. Iya aku. Tapi menurut aku, Gak usah oh iya deh. menurut aku kayak emang obrolan kita itu daily yang bukan as in teman fanbase lebih Iya, kayak benar. itu teman yang hidup bersama gitu loh.
apapun yang ditanyain. Aku pernah bilang kayak Kaim tuh menurut aku tuh gerbangnya Adelia tuh. Iya benar bisa jadi. Jangan gituin, dia jatuhnya punya gejala NPD. Dulu aku emang seceria itu guys. Bukan ceria, karena kayak kamu tuh ngegali semua orang yang ada di Discord. Iya. Kamu masih serajin itu kan dulu. Sekarang enggak ya? Sekarang udah. Sekarang udah Bukan jadi kayak apa namanya, mungkin karena sibukan juga kan. Sekarang sibuk gak? Ya gitu mungkin ya. mencari cinta. Brilli. Kalau Ini apa? Kok di mana ini? Nah ini nih princess, kakaknya ini Ade. princess kita guys. Kita. Palu Gada, princess Palu Gada. Kalau aku ya, aku join di Adeline aja kayak apa? Ini aja kayak gue gacha fanbase nih masuk sini. Kayak gue ada niatan buat masuk fanbase, terus tiba-tiba ketemu manusia-manusia ini. Gue joinnya tuh into si Adelionnya aja tuh pas Adel 100 show itu juga baru pertama kali gue ketemu sama anak-anak Adelion tuh kayak oh seru ya ternyata. Terus akhirnya gue mulai Discordnya itu obrolan malamnya Adelion tuh yang kayak entah itu mereka membahas apapun itu, bukan cuma bahas JKT ya, kayak entah itu mereka update kehidupan, ngeluh, segala macam lah percintaannya mereka, terus terus kayak hal-hal randomnya mereka lah, terus tiba-tiba yang tengah malam jam 2 pagi ngomongin proyekan kayak nanti bikin ini kali ya, nanti gini kali ya. Itu tuh yang malah bikin kayak ih seru nih ngobrol di Adelion, nggak cuma ngomongin JKT doang, ternyata banyak something yang bisa, banyak insight, banyak something yang bisa kayak kita gali, kayak sesuatu yang itu first time buat kita. Nah itu bisa banget kita wujudin gitu loh. Kayak misalnya gue belum pernah nyoba ini, terus tiba-tiba anak-anak Adelion ayo coba yuk gini. Nah itu yang bikin gue sampai sekarang masih ada dan kayak asik-asik aja main sama anak-anak Adelion. Itu tuh sih nyamannya itu tuh yang nggak bisa bikin jauh-jauh deh. Itu sih dari gue. Jangan nangis loh. Enggak. Aku ya? Iya. Apa nih? Aku pertama tahu Adelion dari TikTok. Maaf ya kalau aku fans TikTok, maaf. Bocil TikTok. Terus pertama kali ketemu sama mereka nih pas event aneh ya, event aneh Halloween. Di sini anjay. Di sini. Itu 2 tahun lalu guys, 2 tahun lalu tepat bulan depan kita udah 2 tahun. Bener. Udah lama ya. Nah iya aku juga pertama masuk Adelion tuh, nah iya pas event itu udah 2 tahun. Ya semoga aja bertahun-tahun. Iya. Kamu masuk di situ. Baru pernah datang. Iya baru pertama datang. Pertama ketemu kita Sasa. 2022. Kayak udah lama banget kan? Udah lama banget dah. Ya, Aku tuh udah masuk di situ tapi udah lama aku guys, 2 Malu ya? tahun. malu. Kan malu. Terus apa ya? Adelion nih kekeluargaan banget kalau menurut aku. Menurut kalian? Menurut kalian gimana? Iya, menurut aku juga kok. Menurut aku juga. Kayak ada papa mamahnya. Enggak, bercanda ya, bercanda. Ada princessnya. Ada Princess. Apa lagi? Iya, aku pertama gabung di proyekannya Adelion pas apa tuh? Nava Jivana. Terus Sine Sintonia. Kayak itu ya, ke portofolio. Apalagi ya? Sama yang sekarang. Ya semoga nanti berkelanjutan ya. Amin. Semoga Adelion gak bubar. Terus kita diem. Kita mau main nih. Jangan gitu dong, nyebelin banget. Ya pokoknya Semoga. love you so much Adelion. Tetap bersama. Love you. Adel kalau nonton gabunglah sama kita. Enjoy aja bro. Enggak usah sama-sama. Tapi kalau plus 1 nggak dulu deh. Itu Adil kameramen ini. Kalau kalian tuh momen yang paling berkesannya apa bareng Adelion? Lebih gini nggak sih kayak kesan secara keseluruhan terhadap Setiap momen tuh berkesan.
Iya kan? Misal lu berkesan di hidup di momen ini terus kayak ternyata berpengaruh di hidup lu gitu. Boleh. Kayak lebih padat. Boleh siapa? Iya. Dari siapa? Jadi dari yang paling memaknai hidup. Oke. Kalau mungkin Filsafat UI. kalau momen yang paling berkesan yang kayak kata Dimas mungkin aku ini sih loading Nava Givana sih. Itu berpengaruh untuk hidup karena belajar begadang. Ya iyalah. Lu belajar kayak oh ini harusnya gini nih ngebangun ini gini. Oh enggak. Maksudnya kayak nah gini. Tapi maksudnya selain itu kayak di Nava Givana tuh aku belajar banget gimana caranya jadi leader gitu. Kayak leader tuh benar-benar dimaknai dilihat langsung dari orang-orang yang dekat-dekat aku gitu. Kayak Dimas, Prilly, Gerardus itu kayak bisa nunjukin ada yang bertindak as a boss, ada yang bertindak as a leader, ada yang bertindak as an kayak Dimas. Gak boleh. Anjir. Oh nggak boleh ya. Oke. Nanti depiknya. Saya kayak ada aja ya udah kayak Dimas being Dimas gitu kan kayak banyak banget kan kayak momen dimana Dimas being Dimas ya kan Dimas being Dimas kan banyak banget kan di momen kita gitu kayak ya udah dia nggak Apa sih, sumpah. Selalu pas ngomongin gua anjing nangisnya. Kayak semua serba gua. Guys, ini beneran dia nangis. enggak maksudnya kayak di Nava Givana tuh terutama kenapa aku bilang loading karena itu benar-benar kayak se-full banget tuh dari malam yang awalnya aku mikir kayak oh ini kayak mungkin just another loading gitu taunya tiba-tiba hidupku berubah ini bukan another loading ini katastrofik hidup gitu kayak semuanya diajarin di situ dalam satu malam gitu kayak decision making terus ambil posisi kan kalau kayak di keluarga tuh ada papa sama mama misalnya Dimas papanya nih Dimas kayak wah sure aku yang nyapu gitu Sama mama. kayak gitu saya kayak position di dalam sebuah tim tuh aku belajar juga di dalam satu malam itu gitu kayak terus nanti di paginya tiba-tiba aku lagi yang lead aku kasih yang brief aku yang bikin semuanya terus kayak ya itu aku belajar banget gitu kayak gimana Prilly ngambil decisions tenang dari semua orang yang gitu tapi Prilly kayak bisa ini terus kayak Prilly cuma ngeliatin neon box terus kayak sama Dimas debat gitu aku liatin aja aku tetap nyapu kayak itu juga kayak gitu sih kalau misalnya aku ya kayak berdampak di kehidupan aku dan juga berdampak di kehidupan adionku tuh di situnya gitu kayak itu pertama kali benar cukup intens dan Roro Jonggrang yang cukup Roro Jonggrang banget gitu. Bandung Bondowoso mungkin. Tiba-tiba pagi ya. Tiba-tiba itu juga kaget. Aku kayak nanya, sekarang udah jam berapa dikira masih subuh, udah jam 9 kan? Udah jam 9 ya itu. Nava Givana. Gitu sih. Siapa nih? Lili. Udah kamu. Ngelempar. Kalau aku momen sebenarnya banyak, tapi ini lebih berkesan ya. Ini berkesan banget sampai gue inget-inget sampai sekarang. Jadi gue tuh harusnya ngerjain sempro gue. Terus harusnya gue bimbingan minggu depannya itu gue terakhir ngumpulin sempro karena Seninnya udah mulai sidang sempro, seminar proposal. Nah, di seminggu sebelum si sidang proposal ini Jumatnya harusnya gue bimbingan, tapi gue malah ke Bandung dengan anak-anak Adelion. Terus dosen gue udah kayak mulai marah-marah setelah pulang dari Bandung. Gue tuh bilang sama mereka, sama anak-anak Adelion, dan itu lagi persiapan untuk Dikdaya. Itu lagi persiapan buat Dikdaya. Gue cuma bilang sama Bang G, sama ketuanya Dikdaya, gue bilang gini, gue ngilang dulu seminggu, gue mau selesain ini. Gue beneran ngilang seminggu, tapi ngilangnya gue bukan yang bener-bener hilang, tapi gue tetap Discord sambil ngerjain si skripsi gue, sambil ditemenin sama anak-anak Adelion juga. Jadi kayak
di saat gue lagi ngerjain skripsi itu mereka ada nemenin gue, tapi mereka nggak ngebahas project kayak ya udah gue bener-bener dibebasin sama mereka, ya udah lu kerjain dulu skripsi lu, abis itu selesai lu baru kerjain proyekan lu. Itu tuh menurut gue kayak berkesan sampai ujung-ujungnya gue selesai skripsi gue, selesai kuliah gue, ya itu bareng mereka juga. Dan bener kata Alip, di Nafa Givana itu awal kayak memulai, kalau Alip banyak hal yang dipelajarin dari dia. Kalau buat gue Nafa Givana itu awal dari gue memulai segalanya gitu. Jadi kayak di situ gue belajar bener-bener. Alip kan belajar kayak gimana leader, ngelihat situasi. Dia bilang gue rada tenang. Nah di situ gue juga mengontrol diri gue gimana caranya kayak teman-teman gue banyak nih, gue harus mengontrol diri gue biar mereka juga tenang buat ngehadapin sesuatu. Kayak gue mau ngebangun ini, gue mau ngebikin ini jadi bagus. Kalau misalnya gue nyebak big book, gue gerasak gerusuk kayaknya nggak akan seperti apa yang ada di pikiran gue deh. Makanya kayak di situ kayak gue belajar memanage orang, memanage waktu, memanage segalanya lah pokoknya. Intinya di situ gue banyak belajar banget. Dan itu kan beda ya dari sesuatu hal yang di balik layar yang gue kerjain. Nah itu tuh di situ gue bener-bener kayak gimana caranya gue nge-create sesuatu kayak di mata orang kayak oh iya ya kayak gini ya. Intinya kayak orang yang datang ke situ tuh kayak ada kesan tersendirinya. Gue mau itu nyampe gitu ke orang-orang gitu sih. Kayak tuh berkesan banget buat gue, kayak bangun Nafa Givana tuh mantap lah. Thank you Adelion. Iya. Alif cuma ditemokin juga. Kita ambil tisu dulu kali ya. Bentar ya. Udah mulai ya. Mau ngelak dia nih, nggak mau jawab. Apa ya? Momen berkesan banyak sih. Pokoknya semua momen di Adelion tuh berkesan karena setiap Klasik. karena setiap di proyekan tuh kan banyak tuh orangnya ganti-ganti. Nah itu berkesan. Sini Sintonia sih mukanya diulang lagi. Bareng Adelion, kenapa gue ngomongnya? Kalau bisa ya Sini Sintonia tuh berkesan sih buat aku. Momennya, orang-orangnya. Apa sih gimmick deh? Enggak. Ade. Chill. Enggak, bisa. AdSense nih. Ayo yang terus yuk. Yuk buat Nasyo yuk. Udah. Ya pokoknya semoga kamu aku Ini cuman itu ya doang, busanya doang. Beneran ambil tisu kali ya? nikah dia. Udah. Lu gak usah nangis lah, nanti kan ada lagi. Jangan nangis, soalnya masih ada show. Tahan dulu nih sih. Ya udah sih gitu aja. Ya semoga Adelion keren terus. Udah. Kan itu minggu depan ya. Lanjut. Udah, jangan nangis ya. Adelion keren. Udah nih nangisnya. Sa udah nangis ya, Sa? Udah. Oh, udah. Ya udah. Aku ya momen berkesan. Mungkin kayak momen berkesan tuh kayak pertama kali masuk sih justru kalau menurut aku. Kayak awal momen dimana awal-awal aku masuk Adelion gitu loh. Karena kalau menurut aku tuh bener-bener langsung dar gitu loh. Karena kan aku masuk itu, aku tuh obrolan di mana aku ditanya gitu loh, jurusan kuliah kamu apa sih, Nay? Gitu. Terus aku bilang,
aku tuh kuliah fashion design kan, terus udah kayak gitu ini kebetulan nih Adelion mau bikin merchandise gitu. Kapri bilang iya mau bikin kaos kaki. Yang jadi masalah kita dari awal bikin kaos kaki akhirnya terwujud ya. Nah jadi tuh kita kayak bantuin Kapri gitu buat bikin merchandise Adelion gitu. Terus aku bilang aku tuh nggak expect kayak Nay kamu masuk ya ke admin gitu. Aku tuh cuma ngira kayak ya udah nanti kalau misalnya mereka butuh bantuan aku bakalan bantuin gitu tanpa aku perlu masuk, karena menurut aku kan untuk memasukkan seseorang ke dalam lingkup itu menurut aku kan harusnya susah gitu. Terus udah kayak gitu tiba-tiba dicari di grup gede yang namanya Naya yang mana ya akunnya ya gitu. Terus udah kayak gitu dicari di grup gede, terus tiba-tiba aku ketemu itu langsung photoshoot produk People Come and Go. Aku ingat banget. Aku kayak Sama gue sama Kaim ya. Pertama kali. Nah, terus ternyata aku tuh baru tahu beberapa hari di belakangan ini kalau itu tuh ternyata Kaim tuh ngajak ngumpul juga buat perpisahan. Jadi aku tuh pertama kali datang tuh tiba-tiba ada nih Nableh datang kayak siapa? Perpisahan. Iya. Perpisahan Ria Ricis. Perpisahan Ria Ricis. Bukan Ria Ricis mah abis inian. Bukber. Iya. Dia mau balik ke situ Bondo. Terus ada Kak Iza. Aku kayak shock banget Bit. Karena tiba-tiba kayak ada aku. Iya, ada Salsa. Aja yang siapa? Iya, ini siapa nih? Terus kayak aku di situ baru sendiri gitu. Terus kayak oh gitu ya. Terus abis People Come and Go langsung Varsity itu kayak gak beda jauh kan prosesnya. Abis Varsity langsung Nafa Jivana. Jadi aku ngerasa di awal-awal aku masuk tuh bener-bener sepadat itu gitu. Tapi karena sepadat itu dan jadinya sering ketemu sama Adelion, itu tuh kayak cengeng. Ayo lepasin. Apa namanya? Bikin banyak cerita gitu loh. Kayak aku tuh sampai bilang ke Adel di VC aku sama Adel kayak makasih ya udah ada gitu loh, karena keberadaan Adel kan yang ngebuat kita semua bareng-bareng ada di sini ya gitu secara nggak langsung gitu. Jadi Setuju. kayak aku tuh bersyukur banget Del aku bisa ketemu Adelion gitu, aku bilang kayak gitu. Udah sih kayak itu sih momen yang paling berkesan tuh kayak awal-awal beberapa bulan awal aku di Adelion. Dengar-dengar kamu punya ambisi nostalgia itu biar ketemu terus ya? Iya. Jadi tuh sebenarnya harusnya tuh nggak ada project nostalgia guys. Kayak kan waktu itu abis Varsity itu kayak kita tuh merchandise tuh plannya itu bakalan kosong sampai awal tahun 2024 gitu. Jadi kita tuh produksi lagi tuh di Desember harusnya gitu. Terus kayak sepi lagi, gak ngumpul gitu kan. Terus, gue baru tahu ini alasan ini nih. iya, jadi terus tuh kan aku tuh bilang kayak si Bita tuh ngomong kayak gini, aku tuh pengen banget lagi merchandise Adelion dan Dandelion gitu, yang hitam. Terus kayak bikin kali ya gitu. Soalnya juga pada saat itu tuh aku tuh kebetulan baru banget dipercaya buat jadi kadif gitu, kadif merchandise kan. Terus kayak aduh, biasanya tuh kayak tiap minggu tuh ketemu anak-anak buat packing. Jadi tuh kayak biasa kita packing tiap minggu buat kayak ya udah tuh selama packing kan kayak kita ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, cerita-cerita gitu. Terus pas sempat kosong tuh, terus kayak aku bilang sama Kak Prilly kayak Kak bikin nostalgia yuk, kita bikin merchandise lama. Terus kayak katanya Bang G juga ini nih ada nih merchandise satu yang emang belum pernah rilis, itu aja dibikin jadi gongnya gitu. Terus ya seru gitu. Tapi kayak sebenarnya itu ambisi aku pribadi biar ngumpul terus gitu. Terus ya apa namanya untungnya penjualannya juga bagus ya. Jadi kayak tetap yang ini gue baru tahu ternyata ada alasannya. Alasannya begini ternyata. Jadi tuh sebenarnya tahun lalu kalau misalnya kalian sadarin tuh Adelion tuh sering banget buka merchandise nggak sih kayak People Come and Go, terus Varsity, terus udah kayak gitu Sport Edition, apa namanya itu nostalgia, terus Sport Edition tuh
kita tuh mulai produksi tuh dari bulan Akhir November. Jadi tuh sebenarnya kalau Adilion buka merchandise tuh kita udah kayak nge-planning itu tuh dari beberapa bulan sebelumnya gitu guys. Jadi ya itu guys, jadi kayak selama di tahun 2023 tuh mungkin kayak momen paling berkesanku ya sama Adilion sih. Gitu, kayak so sad. Gitu kayak jadi ya gitu biar bareng-bareng Adilion terus bikin merchandise. Love you. Apa nih? Ho. Sinterklas lu ho. Nangis sih kata gue ini. Enggak. Kita banyak soalnya Bita. Kalau aku sebenarnya kayak nggak ada spesifik kenangan apa sih tadi, nggak ada spesifik yang kayak momen paling dikesanin gitu. Cuman kayak menurut aku Adelion ini, aku masuk Adelion tuh bersama mereka ini kayak ini sih biggest turning point in my life gitu. Karena dulu kan aku tuh orangnya bener-bener kayak tertutup banget, terus kayak aku mau ngapa-ngapain tuh selalu canggung. Bahkan aku kayak kalau misalnya online class gitu ya, kalau ngampus ataupun pas sekolah, pas pandemi, Zoom pun online, aku tuh nggak berani unmute. Terus kayak semenjak aku beraniin diri nekat buat terjun ke Adelion, masuk Adelion, beraniin diri unmute di Discord buat ngevolunteer mau masuk tim Dikdaya Senandika, itu menurut aku pas itu nekat banget, berani banget, dan dari situ aku tuh belajar banyak banget. Aku belajar semuanya deh, pokoknya kayak kalau aku nggak nekat pas saat itu, mungkin saat ini aku kayak ya udah nggak aku bukan apa-apa gitu. Jadi gara-gara Adelion aku bisa berkembang ini, walaupun masih harus ada ya, masih yang harus bisa dikembangin gitu. Tapi menurut aku ini benar-benar ini gini harusnya, lu kayak gini dari dulu gitu loh. Juga karena kita nggak melulu JKT-an gitu ya, itu sering banget kayak ayo kesini yuk jalan-jalan tanpa bahas JKT gitu, tanpa bahas project. Karena mereka ini juga aku tuh jadi banyak banget tempat yang aku kunjungin tuh bareng mereka. Jadi first aku tuh banyak banget di mereka dibanding sama teman-teman aku yang lain bahkan. Jadi bener-bener Adelion tuh rumah banget. Kayak setiap hari tuh aku nggak bisa kalau misalnya nggak ngobrol sama anak-anak Adelion gitu loh. Minimal kayak gini lagi apa gitu. Habis itu kayak mungkin kayak kirim-kiriman video TikTok atau tweet, pasti ada aja. Nggak pernah kayak sehari tuh nggak komunikasi sama sekali. Kalau misalnya nggak komunikasi, kayak misalnya udah malam terus kayak nggak komunikasi, itu pasti kayak kerasa banget sepi banget ya gitu. Aku tuh pernah kayak malam-malam terus kayak kok sepi banget ya hari ini. Akhirnya aku ke Discord, terus aku dengerin mereka ngobrol sambil ketiduran gitu. Pokoknya kayak ya nggak ada spesifik momen apa pas kapan, cuman yang aku lakuin bareng mereka tuh selalu berkesan gitu. Dia minta dilopein. Oh enggak. Dimas. Mau diambil dulu kain gongnya. Boji. Oh iya. Akan nableg. Ayo Nabi nanti sih kayaknya. Jangan. Lah, tadi mau nangis. Nah, Black, kalau momen berkesannya kayaknya pas awal banget ikut project itu di 100 show. Soalnya itu kayak awal-awal ketemu, ya itu 2022 awal-awal ketemu Adelion, pertama kali ketemu banget. Bawa-bawa ember dari rumah, ember bekas. Terus kayak bahkan orang-orang yang ada di 100 show itu ada yang sekarang udah nggak ada di Adelion. Jadi kayak ya itu jangan digituin. Sengaja biar lu nangis. Ya itu karena awal-awal kan pertemuan kayak Adelion seru banget, makanya kayak bisa masih ada di Adelion sampai sekarang karena orang-orangnya.
nggak berani nanya. Udah itu aja. Ali bentar lagi nangis. Nih Kaim. Gue ya. Masa udah. Udah gitu aja. Nanti di zoom ya bagian Kaim. Terima kasih buat hari ini. Mau penutupan presentasi, Rin? Oke, gue ya. Gua bisa sebut Adeleon tuh dunia kecil gue gitu. Kayak semua di hidup gue yang gue rasa itu cukup esensial. Kok diem? Itu tuh terjadi di Adeleon gitu kayak Alif nangis guys. Dua-duanya. Rame lagi yang nangis 3. Drama makan korban 3. Kuat. Kita kuat. Tisu toilet. Sungainya tisu lah ya. Kasih tisu toilet. Oke. Gue merasa diri gue yang sebenarnya tuh ada di ada di sini gitu, kayak teman-teman gue yang di sini kayak bisa nerima gue. Kayak gue belajar banyak hal dari awal. Gue percaya kayak gue bisa lah ngerjain ini semua sendiri, sampai tahu kayak temen-temen gue nih yang ngebantuin gue juga, kayak mereka juga pengen ngelakuin ini bareng-bareng, bikin sesuatu bareng-bareng yang bagus. Mana hitam-hitam lagi. Ntar thumbnailnya dia ya di sendiri lah. Bahkan gue sendiri nggak nyangka kayak teman-teman gue yang dari awal gue pengen bikin tempat ini senyaman mungkin buat gue sendiri, teman-teman gue juga bisa bisa ngerasain itu juga gitu. Dan nggak tahu, mungkin gue bisa dibilang cukup pede, dan gue juga seneng kalau misalnya emang begini, kalau ternyata gue juga bisa jadi salah satu faktor mereka nyaman di sini gitu. Kayak real diri gue yang emang gue banget, yang gue rasa ini the best version of me gitu. Di lain tempat tuh nggak ada, kayak cuma di sini yang paling aim dari segala aim gitu. Ya, teman-teman gua ya gitulah. Semoga kalian mengerti. Banyak banget deh yang dilaluin, kayak gue juga belajar banyak. Gue semoga bisa ngasih banyak pelajaran juga buat kalian. Kalau ngomongin project juga, dari project yang emang kecil banget sampai kita punya ambisi yang gede banget, pengen bikin sesuatu yang bagus banget bareng-bareng, yang bisa kita kenang, bahkan kita banggain bareng-bareng, yang emang bikin kalian nangis juga, anjir mampus. Nggak tahu deh, gue rasa 4 tahun kayak jadi
apa ya, bukan waktu yang cukup sebentar buat ngerasain ini semua. Jadi gue rasa semua apa ya, kayak gue juga udah mengeluarkan semua buat Adelion, kayak Adelion juga memberikan banyak hal buat gue. Semua kedepannya masih tetap begitu, gue masih bisa bikin sesuatu atau bahkan cuma seneng-seneng doang sama teman-teman gue di Adelion sampai nanti lama banget. Karena ya ini untuk sekarang jadi tempat ternyaman gue, makanya gue bisa jadi diri gue yang sebenarnya. Semoga semua orang bisa, yang ada di sini bisa ngerasain sampai di level itu juga, yang emang tempat itu benar-benar nyaman. Tuh. Udah. Udah ya sesi nangis-nangisnya. Nih, lucu. Jelasin dong itu apa? Ada apa aja di sana? Banyak nih ini pribadi punya aku, jadi aku bawa karena ini nggak tahu ya, aku suka banget nyimpen momen berkesan dalam bentuk foto, apalagi mungkin ada fisiknya kayak gini, kayak aku bakal jaga terus karena kayak kita nggak tahu apa yang terjadi tahun lagi, bahkan bulan depan gimana, atau hari-hari setelah udah grade gimana keadaannya, kayak kita masih bisa main kayak gini atau enggak. Kan ini mungkin terjadi cuma saat itu aja ya, jadi gue rasa kalau sampai foto-foto ini atau foto-foto yang gue simpan bareng Adelion hilang, gue bakal nangis 2 bulan anjir. 2 bulan doang. Bentar banget 2 bulan. Itulah. Ya gue sayang sama sama Adelion. Ya, semoga Adelion bisa sayang sama gue juga. Sayang kok. Sayang. Kita semua sayang lah. Enggak lah. Terlalu nangis. Ya. Apalagi konklusi ya. Kalip. Alif ada yang mau ditanya atau disampaikan nggak? Udah sih, mungkin nggak tahu. Isi anak-anak Adelion tuh kayak orang-orang gila semua gitu loh, kayak maksudku Bener. kita tuh berani untuk explore sesuatu yang mungkin tuh sebenarnya tuh di luar limit kita sendiri gitu. Iya benar. Kayak banyak hal lah gitu yang kita coba dan kita usahakan untuk ada gitu, dan kita tuh mau berproses terus gitu, walaupun kayak mungkin banyak dengan cara berproses itu kayak mungkin banyak pertengkaran, banyak tawa, banyak tangis gitu, tapi kayak setelah itu kita tuh jadi bisa merasa kalau misalnya diri kita tuh berkembang gitu loh secara personal masing-masing gitu. Bener sih, pasti kayak Prilly, Naya, Sasa, Bita, Kaim, Alip, dan Nablek juga bawa sesuatu gitu nggak sih setiap kita mau ngapain tuh. Kayak aku tuh kagumnya gitu sih guys, kayak ada aja sesuatu yang kayak pengen dibikin. Kayak Prilly nih kan tiba-tiba abis buka Pinterest tiba-tiba kayak dim ini. Terus kayak aku ke Pril ayo buat rumah hantu. Itu kayak ya itu sih sebenarnya, pun aku sebenarnya kadang-kadang bercanda tapi kadang-kadang serius juga, kayak pengen bikin ini sesuatu kayak gitu. Makanya walaupun people ramen gue kayak semoga kita semua tetap bisa bersama. Semoga beberapa tahun ke depan nanti kita bisa nonton ini Anjing. rame-rame. Iya lagi. Kita bakal nangis juga atau ngakak ya? Enggak tawa. Kayaknya ketawa sih karena ini dia. Sang legenda. Kita ngetawain legenda. Ya. Kalau kata Adel di baju STS-nya apa? It's It's time to time. write a new story. Oke.
Kalau gitu sampai jumpa di new story kita juga guys. Dadah. Bye. Makasih ya, love you Adelion. Bye. Thank you Adel. Thank you Zizi.